saya sampaikan firman Tuhan di ibadah umum yang pertama adalah keluargaku bahagiaku. Ya. Dan nanti ibadah yang kedua dan yang sore saya akan sampaikan mematahkan kutuk-kutuk keturunan. Betul ya, mematahkan kutuk keturunan. Jika Anda punya banyak waktu hari ini, Anda bisa ikut. Saya yakin ibadah yang kedua juga akan memperlengkapi kita semua. Kita perlu tahu nih dari firman Tuhan bahwa sungguh parah ya yang namanya dosa itu. Jangan berkata cuma dosa begini. Saudara, karena dosa itu bisa menyebabkan kutuk dalam hidup kita maupun dalam keturunan kita. Saya himbau Bapak Ibu bisa hadir kembali untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini temanya adalah keluargaku bahagiaku. Saya kepingin tanya siapa di sini yang sudah berkeluarga? Angkat tangan dengan bahagia. Ada? Coba dilihat pasangannya. Ya. Pasangannya kira-kira wajahnya bahagia atau sedih ya? Atau tadi lagi marahan ya? Lagi bertengkar sama suami istri ya. Bertengkar itu wajar Bapak Ibu semuanya ya. Itu adalah bagian dari proses kita berumah tangga ya. Tapi hari ini saudara kalau kita lihat di luar sana banyak keluarga itu nggak harmonis, keluarga nggak bahagia, banyak perceraian di mana-mana ya. Kita sedih dengan melihat segala sesuatu yang nggak baik yang kita hadapi mungkin di sekitar kita atau mungkin saudara kita. Atau mungkin hari ini Anda pun sedang menghadapi sebuah konflik dalam keluarga. Ya, kalau begitu apakah bisa membangun sebuah kebahagiaan? Kebahagiaan itu rasanya bukan milikku, aku gak pernah bahagia. Apakah bisa aku membangun sebuah keluarga bahagia? Bahagia itu nanti di sorga, iya benar Bapak Ibu. Bahagia itu di sorga itu sempurna. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu merencanakan sebuah keluarga karena Tuhan ingin kita semua bahagia di bumi. Katakan amin. Ya, Tuhan ingin kita bahagia. Saudara, Allah itu bisa memulihkan segala sesuatu. Ya, dan Allah itu memilih keluarga sebagai tempat di mana Allah itu mencurahkan berkat-berkatnya. Ya, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan seperti apa keluarga yang diberkati Tuhan, yang akan menimbulkan kebahagiaan. Ya, habis gini nanti siap-siap ya, Indira banyak akan pasangan mendaftar BSM, bukan BSM, BPN ya yang mau daftar pasangan yang lagi ini PDKT ya bisa disegerakan. Saudara, kita nggak mau pesimis ya, nggak ada yang namanya bahagia. Keluargaku sendiri kacau, lebih baik aku melajang aja. Nggak ada yang namanya bahagia. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah itulah yang merancang keluarga. Yang punya ide untuk membangun sebuah keluarga buat Adam, memberikan istri itu adalah Allah. Halo amin. Allah kalau punya ide, Allah itu baik. Anda setuju Allah itu baik? Ya, Allah itu baik. Dan kalau Allah itu baik, maka rancangannya itu selalu mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Bukan malapetaka, bukan kesedihan. Kalau ada pernikahan keluarga yang gagal, saudara, itu bukan Allahnya yang salah. Rancangan Allah tidak pernah salah. Itu manusianya aja yang gak mau belajar firman Tuhan, yang banyak kasus saudara. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, Allah itulah pencetus ide keluarga. Jadi Allah itu sudah punya rencana ketika Allah itu menetapkan bahwa seorang pria dan wanita, betul ya saudara ya, jangan pria dan pria, wanita dan wanita, itu salah saudara ya. Pria dan wanita harus lawan jenis, itu membangun sebuah keluarga. Itulah tempat di bumi yang dimana Allah itu senang mencurahkan berkat-berkatnya. Alkitab berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Karena itu kita perlu kembali kepada firman Tuhan saudara. Bagaimana sih cara menemukan kebahagiaan di keluargaku? Tentunya itu sebuah perjuangan saudara ya. Bukan tiba-tiba menikah lalu kita bahagia selama-lamanya.
seperti kisah dongeng ini ya, Pak princess yang bertemu pangeran gitu ya, lalu naik kuda dijemput dan akhirnya they are happily married ever after ya, itu dongeng ya. Butuh perjuangan saudara ya, katakan perjuangan ya. Tapi bukan tidak bisa, bukannya mustahil. Hari ini saya punya keluarga, saya punya suami, punya dua orang anak. Ya, anak saya pun beranjak menjadi anak remaja. Saya pun sama, melakukan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Hidup saya juga dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaimana sih cara menjadi seorang istri, ya, seorang mama. Belajar saudara dan mau dibentuk, mau berubah, mau dibenarkan, mau dibentuk. Halo amin Bapak Ibu semuanya. Ya. Suatu kali saya pernah pergi ke bersama anak-anak 2-3 kali sih pergi ke ini, Taman Safari. Ya. Taman Safari itu saudara ada ya di mana ya? Di sini belum ada ya. Belum ada. Di Bali mungkin ada ya. Jika ada kesempatan Anda bisa berlibur di Bali, Taman Safari juga ada di Jawa Timur. Taman Safari ya. Saudara, di Taman Safari itu kita masuk ke dalam sebuah park, taman, di mana ada banyak hewan-hewan itu di show, dipajang. Ya, meskipun mereka ada kandangnya, ada jalannya mobil, gitu ya. Kita naik mobil, kita melihat kiri, kanan, ya. Lihat saja, bukan banyak pohon cemara ya. Ada harimau, saudara ya. Ada singa yang sedang bersama gerombolannya, ada juga yang saya ingat itu kayak pohon tinggi itu ada rusa-rusa, wah bagus sekali mereka naik bisa memanjat ya. Kemudian ada gajah juga. Saudara, ketika di Taman Safari itu, di manakah tempat paling aman? Supaya kita nggak diserang binatang-binatang itu. Di mana? Di dalam mobil, saudara ya. Dilarang, ya saya juga gak berani. Anak-anak saya bilang, jangan buka jendela ya. Jangan keluar dari mobil. Tempat teraman di Taman Safari itu di mana kita dikelilingi oleh binatang buas. Itu dalam mobil, pokoknya dalam mobil aja ya. Kacanya ditutup, kita nikmati aja. Pasti aman. Ada jalurnya, nanti akan ada tanda arah keluar. Lewat belok kiri, belok kanan. Ya, aman kok saudara. Buktinya saya hari ini selamat ya ketika saya tinggal terus dalam mobil. Nah, saudara sama dengan keluarga. Keluarga itu haruslah menjadi tempat paling aman buat kita. Halo amin. Anak-anak kita pun juga harus merasa aman di dalam keluarga. Jangan justru mereka pulang ke keluarga, ketemu mama papanya terintimidasi, ketakutan. Aku gak mau pulang. Ya, keluargaku ini gak aman. Karena apa? Karena tiap hari aku mendengar piring dan mangkok ya berterbangan. Aku takut. Nah, berarti keluarga kita sudah salah fungsi. Karena apa? Gak betah di sana. Kita gak merasa aman, gak merasa bahagia. Karena apa? Kita nggak menemukan rasa damai, sukacita di dalam keluarga kita. Nah, banyak Bapak Ibu semuanya ya, kita itu kalau nggak punya manual, nggak mau belajar firman, kita pasti gagal membangun rumah tangga yang bahagia. Membangun keluarga yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Siapa di sini kepingin keluarganya bahagia? Ada? Ya. Kita semua kepingin keluarga bahagia, saudara ya. Menjadi bagian dari keluarga yang kuat, di mana satu anggota, papa, mama dengan anak-anaknya itu punya hubungan yang saling mengasihi. Ya, di mana kita juga merasa dikasihi, dihargai. Semua orang, saudara ya, kepingin keluarga yang bahagia. Tapi kenyataannya, banyak orang tidak mampu membangun keluarganya dengan bahagia. Ya, kenapa saudara? Karena bisa jadi mereka itu kepingin tapi nggak tahu caranya.
Bisa jadi karena tidak memiliki sebuah keteladanan dari orang tuanya. Karena apa? Sejak kecil papa mamanya nggak harmonis. Ya, nggak pernah melihat teladan bahagia itu seperti apa. Papa mama kerja pagi sampai malam, ya. Kemudian sudah masing-masing nggak pernah berkomunikasi, sehingga nggak ada papa mama nggak ada bedanya. Ya, karena tidak pernah melihat sebuah teladan. Nah, hari ini saudara, kita mau mengubah. Jika kita itu lahir dari sebuah keluarga yang tidak ada keteladanan, kita mau berubah. Halo, amin. Kita nggak mau melanjutkan pola itu dengan keluarga yang kita bangun hari ini. Saya pribadi juga sama, tidak ada saudara orang tua itu yang sempurna. Kita bisa melihat orang tua kita itu mungkin kurang karena tipikal keluarga Chinese itu saudara ya, itu bekerja keras. Yang punya toko, bahkan minggu pun buka sampai jam 11, jam 10 malam ya. Kita itu kalau Anda dari suku tertentu, contoh ya saya sebut suku Chinese, bekerja keras. Saya pun sama, saya punya papa mama itu bekerja keras, jarang ketemu. Ya, jarang ketemu dan jarang komunikasi. Papa mama saya itu ya pokoknya memenuhi kebutuhan saya. Kamu butuh apa? Uang sekolah? Ya, butuh makan, disiapkan semua. Ya, tapi nggak ada yang namanya sebuah kehangatan. Saya cuma ingat satu memori bersama papa mama saya itu waktu yang membekas ya, waktu kami itu keluar kota bersama. Wah, itu jarang-jarang saudara, karena sama-sama sibuk bekerja. Nggak ada hari libur, hari Minggu pun kerja. Saya masih ingat suasana di mobil itu tersimpan dalam memori saya. Saya merasa bahagia. Di momen itu saya merasa papa mama saya itu dekat ya. Papa mama saya itu kita satu keluarga pergi sama-sama spend holiday bersama-sama. Itu sangat jarang, bisa dihitung 1-2 kali saja. 3-4 kali saudara ya. Itu menjadi momen yang begitu indah bagi saya waktu saya menjadi seorang anak. Ya, jadi hari ini saudara, kita mau sama-sama belajar ya, membangun sebuah keluarga yang menjadi nanti tempat favorit kita. Kita itu ketika pulang ke rumah, kita melihat wajah suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu adalah tempat yang paling favorit. Halo, amin. Jangan terus pulang kantor, aduh gitu ya, ketemu siapa di rumah, udah aku gak mau pulang, aku ke kafe aja. Nah, saudara harus perbaiki itu. Ada sesuatu yang salah. Ya, kalau kita itu saudara, kita bisa bayangkan kalau kita itu mau liburan, ya, kita lihat sebuah tempat atau mungkin kita lihat iklan tempat wisata. Ya, tempat wisata di mana nih? Contoh, favorit Anda, kepingin Anda pergi, ingin kemana coba? Satu tempat, sebutkan. Nggak ingin kemana-mana. Kemana? Mana? Kemana? Paris, Singkawang. Dekat. Contoh aja ya, yang umum lah, Bali. Contoh ya, Bali itu kan sudah terkenal juga ya. Indonesia punya Pulau Bali. Saudara, Anda melihat, wow gitu ya, deburan ombak, wah di syuting gitu ya. Coba langsung dibayangkan, coba bayangkan, wah ada ini pohon kelapanya, lalu sambil di pinggir pantai minum air kelapa gitu ya. Kemudian Anda bisa melihat suasana, kalau yang punya anak kecil ada playgroundnya, wah anak-anak bisa main di sana. Seneng ya makanannya, kemudian disambut hotelnya mungkin ditunjukin. Wah ini hotel bintang 5, bintang 5 itu yang paling tinggi ya. Ada bintang 6 enggak ya? Enggak ada ya, bintang 5 ya. Mungkin hari-hari ke depan ada bintang 6. Wah itu pasti nyaman. Anda merasakan apa? Vibe-nya, wah itu pasti menyenangkan. Betul? Wah aku ke sana itu pasti aku bahagia. Aku pasti senang, aku akan menabung. Ya kan, aku akan catat di kalender tanggal sekian. Aku book hotelnya, Anda sudah membayangkan. Itu tempat destinasi favorit, nanti aku mau ke sana. Saudara, harusnya ya saudara. Itu yang ada di hati kita ketika kita memikirkan keluarga kita. Amin. Tempat favoritku itu adalah ketika
aku bersama keluargaku. Itu harus ada karena itulah yang menjadi rencana Tuhan. Tempat paling aman, tempat Anda merasa dikasihi, Anda bisa mengasihi, Anda dilayani, Anda bisa melayani. Itu di keluarga, saudara. Ya, saya akan bagikan ya apa saja yang harus kita bangun supaya keluarga kita bisa menjadi tempat favorit kita, tempat di mana kita bisa merasa aku bahagia kalau bersama keluargaku. Bagi yang single, ya, yang single, firman Tuhan juga untuk Anda, ya, bahwa ada harapan untuk membangun keluarga yang bahagia. Katakan amin, ya. Tapi pastinya temukan pasangan yang tepat, ya. Itu penting. Dan yang membangun keluarga yang baru juga, ayo, ya, terapkan firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, sungguh-sungguh berjuang untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Sehingga nanti kita akan melihat masa tua kita pun bahagia. Kita pun juga akan melihat keturunan kita, anak cucu kita pun juga diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama apa saja yang harus dibangun? Yang pertama saudara yang harus kita bangun adalah ikatan kasih di suami istri. Ya, ikatan kasih dalam suami istri itu perlu dibangun. Kasih itu harus menjadi dasar. Katakan kasih menjadi dasar. Kasih itu harus menjadi dasar dari keluarga, dari hubungan kalau yang punya anak hari ini papa dan mama. Apakah masih saling mengasihi atau sudah menjadi Tom and Jerry saudara ya di rumah ya. Wah itu ada suamiku aku masuk kamar ada istriku aku gak mau ketemu ya. Saudara kasih itu harus senantiasa menjadi dasar, kasihnya gak boleh menjadi hambar. Karena itulah fondasi dari keluarga yang bahagia. Karena apa? Ketika ada kasih saudara ya, kita bisa merasakan sukacita dalam keluarga kita. Ya, ada suasana harmonis. Bukan suasana cuek, bukan saling menjatuhkan, saling melukai, ya saling menghakimi, pertengkaran yang tiada henti. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Di ayat yang Anda bisa baca 22 sampai 33 ya, di sana perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wow, suami tunduk, istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Amin para istri, katakan amin. Ada istri-istri di sini. Ya, sekali lagi para istri katakan amin. Amin. Dalam segala sesuatu. Nah, sekarang selanjutnya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Waduh, Kristus itu rela mati bagi jemaatnya. Suami-suami, Anda rela mati demi istri Anda? Rela berkorban? Rela mati? Amin. Mana suaranya para suami? Amin. Ya, bayangkan sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tiada bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini hukum yang baru. Ya, dulu kita single, wow, hidupku adalah caraku sendiri. Ya, ada lagunya I did it my way gitu saudara ya. Oh, I don't care. Ya, it's my life. Tapi saudara nggak bisa koboyan seperti itu ketika masuk dalam rumah tangga. Waduh, ya, udah lain hukumnya. Hukum yang baru Tuhan berikan kepada suami dan istri. Nah, ini kita harus tahu. Kita harus mau melepas sikap-sikap kebiasaan kita single yang dulu. Ngapain sih kamu ngurus-ngurus aku? Nggak bisa. Ya, suami-suami, ngapain sih? Ini kan hobiku. Kamu nggak usah ikut campur. Nggak bisa, saudara. Udah dua menjadi satu. Udah ada hukum yang baru yang berlaku bagi keluarga kita kalau kita mau bahagia. Karena saudara, Tuhan itu membuat perintah seperti ini supaya pernikahan kita tuh bahagia. Halo, amin. Bukan pernikahan kita menjadi sulit. Wah, kok sulit ya, dibatasi ini. No. Allah itu tertib. Katakan Allah itu tertib. Ketika kita ikut aturan mainnya Tuhan, saudara, di sana pasti ada berkat, pasti ada penyertaan Tuhan yang akan mengalir dalam keluarga kita. Ketika kita tahu fungsi suami dan fungsi istri, ada kasih Kristus yang menjadi dasar. Ya. Suami harus, cara suami mengasihi dirinya, itu sama dengan dia itu diminta Tuhan untuk mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Bayangkan. Jadi suami-suami di sini ya, tubuh Anda itu mengasihi tubuh Anda ya. Di sini kan semua mengasihi tubuhnya ya. Halo bapak-bapak ya, pasti dong mandi kan, mengasihi pagi-pagi pakai baju, kemudian pakai parfum, gosok gigi. Anda mengasihi tubuh Anda, menjaga tubuh Anda. Amin. Bahkan ada nih yang olahraga, lari, angkat beban supaya tubuhnya itu sehat. Tubuhnya mungkin kelihatan oke, fit seperti itu. Kita jaga. Saudara, perintah Tuhan buat suami, sama seperti Anda sedemikian rupa, berlatih menjaga tubuh Anda, mandi 2-3 kali sehari, mungkin gosok gigi, ya, rambutnya panjang, potong rambut supaya rapi. Anda merawat tubuh Anda. Sedemikian rupa Tuhan juga ingin kita para suami merawat istri Anda seperti itu. Katakan amin. Ya, bukan melukai, apalagi KDRT, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Jangan saudara. Ya, wanita itu adalah makhluk paling manis ya. Paling sensitif hatinya. Ya. Coba istri-istri, kalau suami kita nadanya tinggi, tersinggung enggak? Terluka enggak hatinya? Enggak Bu, saya lebih suka suami saya, bentak-bentak saya, ada seperti itu. Ya, saya pribadi pun juga sama. Ya, puji Tuhan saudara ya, suami saya meskipun hamba Tuhan, juga pria biasa. Tapi suami saya enggak ada orangnya ya, enggak sembunyi di mana ya. Suami saya itu ya nggak pernah, jarang saudara, nadanya itu keras. Ya, nadanya keras tuh nggak pernah. Ya, awal-awal mungkin ya waktu pernah mungkin namanya manusia, saya sampaikan, aduh saya nggak suka kalau nada keras gitu ya, apalagi itu perasaan saya terluka rasanya. Ya, saudara, suami-suami jangan berkata keras dengan nada tinggi kepada istri Anda. Istri Anda akan merasa Anda nggak sayang. Hal sepele, mengasihi, ya seperti itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut kepada istri Anda, seperti itu. Ya, jadi di sini saudara masing-masing harus tahu peranannya. Nah, bagaimana dengan peranan istri sekarang? Ya, istri-istri tunduklah kepada suami. Wah, zaman sekarang ini wanita karir, ya, saya mampu berapa banyak hidup tanpa lelaki.
Karir saya sudah melejit, udah bagus. Saya nggak butuh yang namanya laki-laki. Ya saudara, wanita itu memang kan tough ya. Wanita itu tough, artinya bukankah wanita itu diciptakan multitasking. Kita kayaknya bisa semuanya. Ketika menikah, kita nggak bisa lagi menjadi Wonder Woman. Ya, kamu ya tunduk sama aku. Nah, nggak bisa. Udah ada peraturan yang baru. Harus tunduk. Tunduk itu saudara di sini itu seperti dalam militer. Prajurit tunduk sama komandannya. Ya. Wah, jadi suami Anda itu komandan Anda. Gimana? Ibu-ibu senang nggak dengar kata ini? Harus mau saudara. Kalau nggak mau ya nggak bahagia. Kok enak ya pastor, suamiku ini begini-begini. Nah saudara, inilah yang Tuhan mau terjadi dalam keluarga kita. Kita harus meletakkan diri kita di posisi prajurit yang tunduk sama seperti jenderal. Seperti ini saudara ya, memang ini ya prajurit itu di lapangan. Betul ibu-ibu? Di lapangan, wah kita kerjakan semua. Antar anak sekolah, ya, les, kemudian bayar ini, makanannya. Wah, memang kita itu di lapangan. Tapi Bapak Ibu semuanya harus tahu, jenderal itu yang buat strategi. Halo, amin. Ya, jenderal mungkin di sini bukan berarti ibu-ibu yang bekerja semuanya ya, bapak-bapak ya, bukan seperti itu. Ini berbicara mengenai ini loh, ibu-ibu, para wanita. Tuhan itu akan memberikan hikmat buat suami-suami untuk memberikan strategi, arahan, keputusan-keputusan dalam yang akan mengarahkan keluarga kita itu kepada rencana Tuhan. Ketika suami kita itu adalah pria-pria yang takut akan Tuhan. Halo, amin. Jangan sepelekan. Oh kalau begini aku bisa memutusi sendiri. Oh kalau begini mah suamiku gak bisa. Jangan saudara. Gak ngerti mah dia, jangan. Seorang istri yang tunduk artinya saudara, Anda gak boleh merasa keputusan Anda yang paling benar. Amin ibu-ibu. Amin para ibu. Ya. Tapi belajarlah untuk melibatkan suami. Dan ini juga ibu-ibu para istri tidak boleh memaksakan kehendak. Wanita itu cenderung kepingin kehendaknya yang jadi. Ya, bahkan pakai segala cara untuk merayu ya supaya keinginannya itu terjadi. Saudara, sebagai istri yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus minta bukan kehendak Anda yang jadi. Berdoalah minta kehendak Allah yang terjadi. Halo, amin. Jangan memaksakan kehendak sekalipun Anda merasa Anda tahu jawabannya. Anda perlu berdoa minta kehendak yang terbaik, kehendak Allah yang terjadi. Ada satu ayat nih buat ibu-ibu di Amsal pasal 14. Amsal pasal 14. Ya, ayat yang pertama. Ya, saya minta ibu-ibu bisa baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan yang bijak membangun sesuatu. Ya, bersama dengan suami, kalau Anda punya anak, punya pekerjaan, bangunlah rumahmu. Itu perempuan bijaksana, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Artinya apa saudara? Kita bisa memilih jadi wanita bodoh atau wanita bijaksana. Dan wanita bijaksana itu adalah wanita yang kenal firman Tuhan. Halo, amin. Wanita bijaksana itu sumber hikmatnya itu bukan dari TikTok, dari informasi-informasi ya yang FYP ya kemarin soalnya khotbah di voltage ya. Apalah itu saudara yang seliweran di medsos Anda, oh informasi enggak. Ini loh saudara sumber hikmat. Baca firman, renungkan firman Tuhan, Anda akan dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Anda bukan lagi menjadi wanita bodoh yang tidak tahu kehendak Allah. Yang merengek-rengek sama suami, minta ini, minta itu, menuntut ini, menuntut itu. Enggak, membangun bersama dengan suami kita.
Hanya wanita bijaksana yang bisa membangun, mendirikan rumahnya. Kita ini wanita, anaknya orang lain, bukan, anaknya papa mama kita ya. Menikah dengan suami kita udah punya keluarga sendiri. Orang tua kita nggak bisa kita libatkan dalam rumah tangga kita. Halo amin. Sama juga suami nggak bisa. Meskipun dia anak tunggal, waktu saya kok cepat sekali ya. Meskipun dia anak tunggal, anak kesayangan mamanya, nggak bisa lagi dikit-dikit istriku nggak boleh itu. Ya, nggak boleh jadi anak mama lagi saudara bersama istri Anda membangun rumah keluarga yang baru ini. Dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Saya berdoa ya, kita semua wanita-wanita di tempat ini menjadi wanita yang bijaksana. Wanita yang kenal firman Tuhan menjadi pelaku firman. Katakan amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan saudara ya. Anda masih antusias amin? Ya, ada 2 poin lagi dengan cepat. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia? Keluarga bahagia itu saudara, kita harus membangun yang namanya di dalam rumah tangga kita kejujuran, keterbukaan dan penerimaan. Apa? Kejujuran, keterbukaan dan penerimaan. Tidak ada 3 hal ini saudara, Anda gak akan bahagia di rumah Anda. Suami yang gak jujur, gak terbuka sama istrinya. Curigaan melulu, ini ngapain ya ini ya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah handphone saudara. Ya suami saya pernah, ayo gimana, ini sidik jari, Face ID. Ya, Face ID ada iklan ya, yang pakai Face ID gitu ya. Suami istrinya kalau gimana ya, pakai make up gak bisa. Jadi istrinya tidur, langsung itu jadi langsung masuk ke handphonenya semua. Wah, kontak-kontaknya dan sebagainya. Saudara zaman sekarang, hati-hati dengan undangan grup WA, SD, SMP ya. Saudara, itu gak perlu dan belajar terbuka dengan istri kita, dengan suami kita. Ya, keterbukaan itu artinya apa? Keterbukaan tidak malu menyajikan diri kita apa adanya. Kalau udah suami istri, saudara udah gak perlu saudara kita itu pakai topeng lagi. Makanya sebelum jadian, ya sebelum memutuskan menikah, kenali dulu pasangan Anda. Halo amin yang single, jangan buru-buru, oh dia cantik, dia seperti aktor Korea, aku suka, aku mau menikah dengan dia. Gak kenal karakternya, gak tahu kebiasaan sifatnya. Menikah dengan cepat dan sebagainya, pacaran menikah. Ya apalagi kalau udah jatuh itu sudah salah saudara ya, udah mau gak mau menerima pasangannya. Saudara terbuka artinya menyajikan diri Anda seutuhnya. Ya gak boleh lagi punya motivasi yang disembunyikan. Halo amin. Terbuka masalah keuangan, masalah apapun juga. Terbuka artinya juga hidup dalam terang. Suami gak boleh takut ditolak istri. Halo amin. Istri juga gak boleh lagi takut ditolak suamiku. Jangan-jangan suamiku menolak aku. Gak boleh. Harus ada keterbukaan. Ya 2 menjadi 1. Udah gak boleh saling menolak tapi saling memahami. Oh ternyata suamiku kelemahannya seperti ini ya. Oh ternyata setelah menikah istriku kelemahannya seperti ini ya. Masing-masing punya kelemahan. Ya. Ini penting dibangun saudara ya, penerimaan dalam keluarga. Ya ketika kita terbuka artinya kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Itu akan membangun juga kepercayaan diri anak-anak kita. Ya. Kalau keterbukaan tidak ada, kejujuran tidak ada dalam keluarga, saudara, semuanya itu akan palsu. Anak-anak kita juga akan merasa dibanding-bandingkan, ditolak. Kamu gak seperti anaknya temannya mami, daddy seperti ini. Anak kita juga merasa gak aman ada di keluarga kita. Ya, penerimaan juga berbicara, menerima anak-anak kita, apapun kondisi mereka. Mengasihi mereka tanpa syarat. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang percaya diri. Halo amin. Anak-anak yang merasa dikasihi. Mereka gak nunggu berprestasi dulu baru,
pulang bawa piala papa mamanya. Wah, ini anak mami, ini anak daddy. Enggak, saudara. Ya, kita mau dalam keluarga yang bahagia, anak-anak kita itu merasa diterima apa adanya. Mereka mengasihi juga, merasa dikasihi oleh papa mamanya. Ya, saya akan bagikan bagaimana cara membangun kejujuran dan keterbukaan, saudara. Yang pertama, jika Anda berbuat salah, jangan disembunyikan. Ya, akui, jangan tutup-tutupi kesalahan. Karena apa, saudara? Ketika kita itu nggak berani mengakui kesalahan, bahkan menutupinya, apa yang akan terjadi? Kesalahan itu suatu hari nanti akan terbongkar. Apapun itu, Tuhan akan membongkar. Dan yang terjadi adalah tidak ada lagi rasa trust. Padahal trust itu tidak tergantikan dalam hubungan suami istri, dalam keluarga. Halo, amin. Ya, akui, saudara, dengan segera kesalahan Anda. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Percayalah, keterbukaan itu akan menyembuhkan. Ya, pentingnya makanya suami istri bertumbuh semakin dewasa, bukan saling menyakiti. Ya, belajar, ambillah langkah pertama untuk mengakui dan bertobat. Jangan keraskan hati dan cari kambing hitam atas masalah. Jangan saling menyalahkan, siapapun itu, suami atau istri. Memang, saudara, saya juga punya suami saya juga punya saya. Kadang itu ego kita, enggak dia yang salah. Tapi percayalah, ketika kita mengambil inisiatif untuk minta maaf, ya, waduh, itu kayaknya ego itu mungkin turun, dijatuhkan harga diri. Tapi yang terjadi adalah pemulihan hubungan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, hubungan kita akan menjadi pulih kembali. Bukan makin renggang. Masalah bukan makin renggang, membuat renggang. Enggak, saudara. Tapi cara kita handle konflik dalam rumah tangga, dalam hubungan, itu justru akan memperkuat rumah tangga kita. Memperkuat hubungan kita ketika ada kejujuran dan keterbukaan. Ya, dan yang terakhir, saudara, ya, yang ketiga, ekspresikan kasih. Ya, keluarga yang bahagia itu, saudara, bukan keluarga yang cuek. Kamu tahulah apa yang di hatiku. Suaminya disuruh menjadi paranormal, menerka-nerka. Ini istriku lagi moodnya apa ya? Waduh, saudara, ya berat sekali jadi suami Anda, gitu ya. Ya, suami suruh mengira-ngira. Masa sih kamu nggak tahu? Ya kan? Kan saya pernah lihat ini. Kamu mau makan apa yang? Suami, ya kan? Terserah. Terserahnya itu ada nadanya ternyata. Terserah. Seperti kita belajar bahasa Mandarin. Nah gitu ya. Terus kemudian suaminya, ayo kita makan soto. Kok soto sih? Ya kan? Ada di sini soto ya. Ya udah, kita makan nasi goreng. Kemarin sudah makan nasi goreng. Ya, mulailah drama Korea. Seri pertama ya, saudara ya. Ya udah. Kamu makannya apa? Terserah, gitu ya. Sedikit ini adegan suami istri ya, tapi bukan rumah tangga saya sih, saudara ya, di sinetron ini. Kemudian, ya udah ya, kita makan ayam goreng. Suami istrinya nggak senang. Gitu. Ya, kamu kan tahu aku nggak suka ayam goreng. Nah, sudah, saudara ya, dari sana tidak ada kebahagiaan, tidak ada komunikasi yang sehat. Ya, saudara, kita nggak perlu hal seperti itu, hal yang kecil dibuat menjadi besar dalam keluarga. Justru, saudara, kalau kita mau keluarga kita bahagia, yang kecil-kecil itu dihilangkan. Halo, amin. Yang masalah kecil-kecil begitu hilangkan, tutup sebelah mata. Oh ya, ini nggak penting kok. Lebih penting hubunganku dengan istriku atau suamiku. Yang besar dikecilin. Jangan sebaliknya, yang kecil dibesar-besarin, saudara. Waduh, ya nggak ada damai. Ya, ekspresikan kasih, saudara ya. Kita harus mengenal, ya ada ada penelitian bahwa manusia itu punya 5 macam bahasa kasih. Nah, ya Anda pasti salah satunya lah, saudara. Anda bukan orang terunik di dunia. Jadi jangan
oh aku nggak ada bahasa kasihku di sini ya. Anda coba cek, termasuk pasangan suami istri, cek kira-kira bahasa kasih suamiku atau istriku apa ya. Yang pertama itu physical touch. Ada mungkin yang suka dipeluk, ya, dipegang, digandeng. Yang kedua ada yang bahasa kasihnya itu quality time. Sukanya itu bareng-bareng. Pokoknya nggak apa-apa lah, masak di dapur ditemani, diajak ngobrol, ya pokoknya bareng-bareng gitu, ya ke pasar bareng, nggak apa-apa, dia bahagia seperti itu. Ada yang act of service, tindakan melayani. Ada juga yang words of affirmation, kata-kata peneguhan, kata-kata pujian. Yang terakhir kado. Ya, coba nih pasangan kita. Apa ya kira-kira? Itu butuh saudara. Ketika kita itu memberikan bahasa kasih sesuai kebutuhan mereka. Mereka akan merasa dikasihi. Sama dengan anak-anak kita. Jangan, enggak, nanti anakku manja kalau aku kasih hadiah terus. Ya tentunya ada caranya. Ya ada caranya. Mungkin waktu ulang tahun saudara setahun sekali. Atau mungkin momen-momen spesial. Kalau bahasa kasihnya itu adalah pemberian. Ya. Karena apa saudara? Dalam bahasa Ibrani, kasih, love itu adalah bentuk present tense. Artinya perbuatan yang terus menerus dilakukan. Ya, ekspresikan kasih, nggak bisa kamu tahu yang ada di hatiku, nggak tahu saudara. Kalau kita nggak pernah menyatakan lewat perbuatan, lewat kata-kata kita. Banyak orang itu gagal, ya, nggak tahu bagaimana cara mengasihi. Yang dipakai adalah patronnya dia, ditaruh kepada orang lain. Nggak boleh saudara, kalau kita mau membangun keluarga yang bahagia, kita harus tahu bahasa kasih pasangan kita itu apa. Oh, kalau aku ini quality time, ya. Tapi kalau suamiku itu mungkin words of affirmation. Jadi kalau seperti itu saudara, jangan dikritik terus suaminya. Pujilah hal-hal yang kecil, nggak perlu melebih-lebihkan. Ya, jadi kita tahu cara mengasihi dengan tepat. Anak-anak kita pun juga sama. Ya, kasih itu harus disampaikan. Katakan kasih harus disampaikan. Kasih harus diekspresikan. Jangan sampai ketika kita nanti sudah tua, ya, pasangan kita nggak pernah merasakan kalau dirinya dikasih oleh kita. Hanya membangun rumah tangga, hanya untuk ya sekedar menjalani hidup, menjalani rutinitas. Gak pernah bahagia. Hari ini Bapak Ibu semuanya, saya mengajak setiap kita, ayo yang punya keluarga, ayo jangan pernah jemu-jemu. Mengampuni, memaafkan, berbuat kasih. Karena Tuhan ingin mencurahkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Amin, Bapak Ibu semuanya. Ini berkat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan.